Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Sintia, NIM 10420004, kelas HES 4A, mata kuliah Hukum Acara Pidana, dosen pengampu Muhammad Aiman SHMH. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian fungsi, tujuan, dan sifat hukum acara pidana. Hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang menentukan perbuatan yang dilarang serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum acara pidana memiliki dua fungsi, yakni fungsi represif dan fungsi preventif. Fungsi represif adalah tindakan yang dilakukan setelah atau sesudah peristiwa terjadi. Sedangkan fungsi preventif adalah fungsi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebuah tindakan pidana sehingga dihargai mengurangi tindakan kejahatan. Hukum acara pidana memiliki 3 tujuan yang mendasar, yaitu pertama, untuk mencari dan mendapatkan kebenaran akan suatu tindak pidana. Kedua, untuk melakukan penuntutan kepada tersangka. Ketiga, untuk melakukan pemeriksaan dan penjatuhan putusan kepada terdakwa di persidangan. Sifat dari hukum acara pidana adalah ketentuan-ketentuannya bersifat memaksa guna melindungi kepentingan bersama dalam menjaga rasa aman, tentram, dan damai dalam hidup bermasyarakat. Di samping itu, sifat hukum acara pidana memiliki dimensi perlindungan hak asasi manusia yang harus dilindungi, kepentingan dan hak-hak orang yang sedang dituntut sebagai tersangka atau terdakwa. 2. Subjek dan objek hukum acara pidana. 1. Pelaku, tersangka, terdakwa, terpidana. 2. Hakim adalah perjabatan peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. 3. Jaksa sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penuntutan umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. 4. Polisi, penyidik, pembantu penyidikan. 5. Penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum. 6. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan. 3. Sumber-sumber dasar hukum acara pidana sebagai berikut. Adapun beberapa sumber dasar hukum acara pidana sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945, Ketentuan UUD 1945 yang langsung mengenai hukum acara pidana adalah pasal 24. Ayat 1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Ayat 2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-Undang Pasal 25. Syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Penjelasan kedua, pasal ini mengatakan kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakannya jaminan dalam undang-undang kedudukannya para hakim. Pasal 2 Aturan Perlindungan UUD 1945. Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menuntut Undang-Undang Dasar ini. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP
UU nomor 8 tahun 1981, LN 1981 nomor 76, tambahan lembar negara nomor 3209. 3. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman atau UU nomor 48 tahun 2009, LN 2009 nomor 157, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5076. 4. Peraturan Pemerintah atau PP nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Mahkamah Agung. 4. Asas-asas hukum acara pidana. Pada dasarnya, asas dalam hukum acara pidana terdiri dari 3. Pertama, asas legalitas. Dalam hukum pidana, asas legalitas dapat diartikan tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada peraturan yang mengaturnya. Kedua, asas diferensiasi fungsional. Asas ini menyatakan setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lainnya. Ketiga, asas lex scripta. Asas ini berarti hukum acara pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis. 5. Hukum pembantu dalam hukum acara pidana. 1. Logika. Dalam usaha menegakkan kebenaran, orang tentu memakai pikiran dalam menghubungkan keterangan yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini dibutuhkan logika itu. 2. Psikologi. Melalui logika kita dapat mengarahkan pikiran kita menuju tercapainya kebenaran material. Hakim, jaksa, dan terdakwa juga manusia yang mempunyai perasaan yang dapat diusahakan untuk dimengerti tingkah lakunya. Kemudian diberi penilaian atas hal itu. 3. Kriminalistik. Dalam menilai fakta-fakta yang ditemukan oleh hakim harus dapat dikonstruksikan sebelum ia menjatuhkan. 4. Psikiatri yang perlu diteliti dalam dalam usaha menemukan kebebasan material bukan hanya manusia dan situasi yang normal, tetapi kadang-kadang juga hal yang abnormal. Dalam hal ini, psikiatri dibutuhkan pula oleh ilmu hukum acara pidana. 5. Kriminologi dalam usaha untuk mengetahui sebab-sebab atau latar belakang suatu kejahatan perlu kita pelajari kriminologi. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.